kan ya, atau keputusan. Kita akan lanjutkan yang minggu terakhir, kita sampai di pencabangan else if ya. Sebentar, salah. Nah, ini yang lift ini yang kemarin. Nanti akan saya review sebelumnya ya. Nah, pencabangan ini adalah kita mempunyai pilihan lebih dari satu. Jadi kita menentukan mana yang mau kita kerjakan duluan. Nah, makanya ini saya buat setelah pengulangan supaya nanti ada pengulangan supaya tidak setiap pilihan tersebut kita harus keluar. Pertama pengulangan kita harus keluar dulu, keluar lagi. Ya. Contoh aslinya yang 31, nanti yang saya kirimkan kemarin 311 gitu ya. Nah, ini contoh, saya review dulu yang kemarin sedikit. Langsung dari programnya saja ya. Artinya 31-nya ini, yang tadi ininya, untuk menentukan nomor bangunan dengan lantai yang sesungguhnya. Karena ada, bukan di negara kita aja, banyak negara itu percaya angka 13 itu orang nggak mau menerima. Banyak negara seperti itu, sehingga lantainya juga nomor rumah juga tidak. Sehingga ada nanti suatu lantai yang tidak sesuai dengan nomor sesungguhnya. Pokoknya di setelah 12, langsung dia nomor lantainya nomor 14. Kemudian 15 dan seterusnya. Ada juga yang tetap 14 tetap 14, hanya 13 itu dijadikan 12A. Ya. Jadi ada yang tidak sesuai. Nah, seperti itu kemarin contohnya ya. Jadi ada beberapa. Kalau hanya di atas 4 yang lainnya 13 jadi 14, 14 jadi 15 dan seterusnya. Jadi dia lantai di atas 13 ke atas dia tidak sama antara lantai dengan nomornya. Nomor lantainya 14, dia benar lantai 13. Nomor lantainya 17, lantainya hanya 11. Ya. Dan seperti itu. Nah, kita buat kemarin ya. Kemudian ada juga, nah ini saya tutup, yang lantai 13 tersebut hanya 13 saja yang tidak. Kemudian lantai 14 tetap 14. 15 tetap 15 gitu ya. Nah, ini program yang 312 kemarin ya. Artinya dia hanya pada saat lantai 13 tidak ada, salah. Nah, ini ya, lantai 13 salah nih. Sebutkan lagi. Nah, ini yang minus ya ini ya. Jika lantainya ini habis 13, dia menuju lantai sebenarnya. Nah, kalau yang tidak, dia akan menuju lantai yang dikurangi 1 gitu ya. Nah, itu sudah kemarin ya. Nah, ini pilihannya hanya 2 ya. Umpamanya lantai yang di bawah 13 atau lantai yang di atas 13 ke atas ya, 13 ke atas. Ini juga program diskon. Nah, diskonnya hanya 2. Jika dia belanja di atas 120.000 ke atas, diskonnya adalah 15%. Di bawah itu dia 5%. Nah, karena cabang kita 2, yang di bawah itu nanti dia ada umpamanya minus, dia tetap dihitung. Nah, ini yang kita batasi nanti dari program 32, atau kalau ini dihitung nih, minus. Nah, kan kecil, yang penting bagi dia kecil dari 120.000, minus 100.000 juga dapat diskon, walaupun diskonnya minus. Tapi itu kan jadi salah kan? Nah, harusnya tidak. Jadi kita atur lagi. Ya, jadi sini pengulangannya. Kita belanjanya kecil dari nol, salah. Bilang harus positif. Liputkan lagi gitu ya. Tidak ada belanja yang minus, orang belanja minus. Masa belanja, saya beli buku minus 15.000, yang ada. Harus bilangnya positif. Jadi kalau data yang salah, nah ini kita ada belajar pengulangan dulu kan. Nah, ini dia tidak diproses. Nah, yang benarnya baru kalau dia benar, nah ini tetap if-nya jual lagi. Ini gabungan ya, cabang. Sehingga hanya data yang benar saja yang diproses. Kalau yang ini pokoknya salah. Nah, kita coba dulu ya. Coba dulu. Ini datanya salah, juga akan dihitung. Ini ya, apalagi ini programnya tidak menggunakan pengulangan ya. Jadi ya langsung keluar. Nanti yang berikutnya saya buatkan pengulangannya. Nah, ini pengulangan penting nanti untuk program robot juga ya. Kalau tidak, program kita akan panjang. Nah, ini contohnya ya kan. Umpamanya yang salah langsung saya buat. Saya belanjanya minus
oh 200.000. Dia dapat diskon minus 10.000 katanya. Lalu diskon kok minus gitu. Bayarnya minus 190.000. Nah, kan salah. Nah, yang benar gimana? Nah, yang benarnya nanti program berikutnya. Ya, saya jalankan dulu, nanti saya lihatkan programnya nanti ya. Nah, kalau yang benarnya seperti ini harusnya. Kita tidak akan memproses hal-hal yang salah. Untuk apa datanya salah diproses? Udah pasti hasilnya akan salah. Nah, ini dia. Contohnya, umpamanya tadi minus 200.000. Ah, ini masih. Nah, ini 12.000 ya, salah ya. Salah ini mah. 32. Bentar. Bentar. Ini yang benar. Ini dia. Ini saya ketikkan. Sebentar. Bentar ya, ini ini saya yang program kita ubah kemarin ya, ini sudah kita ubah kemarin. Ini ya, masukin yang salah tadi. Disuruh kan kasih terang. Jika di bawah 120.000, 5%. Di atas 15%. Gitu ya. Jadi kalau dia salah tadi datanya, ini tadi, dia tidak akan diproses. Nah, ini yang kita pengulangan while kemarin, bahwa datanya tidak bisa diproses. Karena datanya belanja itu harus positif. Gitu ya. Nah, baru kalau umpamanya kita ininya yang benar baru 100.000, dapatnya 5%. Kurang lagi enggak, ya kan? Itu tidak perlu keluar. Tadi 300.000 baru 15%. Ya. Ini 2 cabang. Nah, makanya untuk data yang salahnya kita tidak masuk cabang, oh datanya salah gitu ya. Karena cabangnya 2. Kalau cabang lebih dari 2 bisa nih data yang kecil dari ini masuk ke cabang yang lain, data yang salah. Data yang salah. Nah, bisa kita gunakan pengulangan. Nah, kemarin terakhir kita sampai di situ kemarin ya, masuk kita ke untuk pengulangan yang lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 ya. Kalau if else kemarin if ya, itu hanya pengulangannya 2. Nih tadi contohnya 2, hanya 5% atau 15. Kalau yang salah nggak bisa dia, kita gunakan pengulangan supaya data benarnya masuk. Nah, sebenarnya kalau cabang lebih dari 2, ya yang salah akan masuk cabang sendiri. Ini dia else if. Ini adalah struktur dari cabang yang lebih dari 2. Nanti cabang lebih dari 2 ini ada 3. Yang ada 3 cara. Ini adalah struktur yang paling sederhana. Dan bisa mempergunakan semua jenis data untuk inputnya. Apalagi nanti cabang juga dia lebih dari 2, bisa lebih dari 2, tetapi datanya terbatas. Nah, ini dulu kita. Cabangnya atau alternatifnya atau pilihannya lebih bisa dari 2. Nah, seperti yang tadi untuk yang persen 15%, 5% sampai 15 tadi, yang minus bisa kita buat cabang sendiri. Umpamanya datanya minus, oh tidak ada pilihan Anda. Salah gitu ya. Bisa belanja negatif. Bisa menggunakan ini. Tidak perlu kita pakai pengulangan while.
Nah, pengulangnya hanya do saja supaya nanti kita setiap cabangnya tidak perlu keluar program dulu, jalankan lagi, keluar program dulu, jalankan lagi. Nah, kalau untuk robot nanti emang itu kita tidak, setelah kita masukkan program dia akan otomatis bekerja. Nah, kalau kita pingin ini kita yang mematikan, atau saya maunya hanya pokoknya dia berjalan kira-kira sekian detik atau sekian menit gitu ya, habis itu dia berhenti atau dia berbelok atau dia mundur gitu ya, itu program kita atur. Dia akan seperti itu terus. Kalau kita pingin merubah kerjanya berbeda, berarti kita ubah programnya. Nah, di sini kita ada input. Kita milih, saya mau yang ini atau yang itu. Kalau di robot tidak bisa. Dia hanya pengulangan yang bisa dilaksanakan. Tidak perlu kita membuat programnya 10 kali pengulangan berarti 10 perintah. Enggak. Ya. Kalau tidak pakai pengulang, ya harus 10 kali perintah. Saya mau memasukkan nilai 10 mahasiswa, berarti saya harus membuatkan 10 untuk datanya. Tapi kalau dengan pengulangan cukup 1. Kita berulang lagi setelah data pertama, masuk data kedua lagi. Kalau tidak, berarti ada 10 data. Itu baru 1 data ya. Kalau umpama 1 mahasiswa datanya 5 atau 7, berarti 10 mahasiswa ada 50 atau 70 gitu ya. Nah, akan repot. Nah, kalau ini kita tidak gunanya. Dia cabang yang paling struktur yang paling mudah. Tapi juga ada sedikit kelemahannya dari sisi tampilan nanti ya, kalau outputnya. Ada yang kurang bagus dia nanti, tapi hasilnya tidak salah. Makanya dikombinasikan dengan bentuk yang lain. Nah, biasanya kalau di cabang yang program yang kompleks itu biasanya dia adalah gabungan dari beberapa cabang, jenis cabang. Namanya as if. Jadi sebenarnya if juga, if awalnya baru as if strukturnya. Jadi alternatif lebih dari 2 kasus atau contohnya ini. Ada akibat dari suatu guncangan gempa. Itu alatnya namanya, itu dia ada pengukurnya Richter, skala Richter ya skalanya. Penemu alat ini ya. Gempa. Jadi kalau dia skala Richternya alat mengukur sampai di bawah 4,5 skala Richter, bangunan itu terdeteksi sama alatnya. Yang kecil pun sudah deteksi dia. Cuman bagi kita manusia nggak terasa, sehingga di bangunan juga nggak ada. Karena bangunan goncangan kecil ya, manusia saja tidak merasakan. Nah, terhadap bangunan tidak ada. Ini yang pertama kasusnya. Cuman jika skala tersebut 4,5 sampai di bawah 6, sedikit di bawah 6, itu sudah ada efeknya terhadap bangunan. Kita pun sudah mulai merasakannya. Jadi ada kerusakan bangunan yang dibangun dengan bahan yang jelek, tidak bagus. Umpamanya campuran semennya banyakkan pasirnya daripada semennya, ya. Umpamanya besinya ukuran sekian dibuat yang lebih kecil, nah, itu dia bisa rusak. Ya. Apalagi bangunan bertingkat umpamanya kan, tetapi besinya yang kecil, nah, kan ada orang sipil itu ada ukurannya ya, minimalnya ya. Nah itu bisa rusak. Kalau skala Richternya gempa itu goncang gempanya 4,5 sampai di bawah 6 sedikit. Kemudian jika alat pengukur gempa tersebut mengukur dari 6 sampai di bawah 7, ya, 6 sampai di bawah 7, itu goncang gempanya akan lebih tinggi kan, makanya ya skalanya baca lebih tinggi. Maka banyak bangunan yang rusak. Malah ada sebagian yang roboh. Roboh tadi ya yang dibangun dengan kualitas yang jelek tadi bahannya ya. Ya yang jelek bisa roboh. Untuk skala 6 sampai di bawah 7. Sedangkan kalau skalanya 7, itu banyak bangunan yang hancur. Bukan rusak lagi, hancur ya, banyak yang hancur. Sedangkan kalau 8 ke atas, itu dia sebagian besar bangunan runtuh. Itu dulu pernah ada itu di daerah Iran gitu ya, hampir rata. Nah, seperti, nah gimana kita untuk mengetahui dengan skala gempa sekian akibat terhadap bangunan apa? Ini cabangnya ada 5. 1 nanti dibuatkan lagi yang salah, berarti bisa 6. Nah, dengan as if tadi mudah. Kita bisa mulai dari 8 sampai di bawah 4,5 atau dari 4,5 sampai 8. Syaratnya boleh. Boleh ngacak juga boleh, tapi dia syaratnya pakai range nanti ya. Batas dari seperti ini contohnya. Besar sama 4,5, kecil dari 6. Tapi kalau dari kalau yang ngacak ya mungkin 8 dulu, kemudian 4,5, kemudian 6 gitu ya. Tapi kalau yang urut ini nggak perlu. Pokoknya kecil dari ini atau besar dari ini saja. Tapi urut. Dari 8, 7, 6, 4,5, di bawah 4,5. Atau di bawah 4,5, 4,5, 6, 7, 8. Nah, atasnya ya.
boleh. Itu dia hanya besar kecil saja. Tapi umpamanya yang pertama 6, yang kedua 4,5, yang ketiga 8 gitu ya, acak. Nah, itu nanti range. Ya, bisa. Tapi itu kan membuat kita susah saja. Bisa. Ya, tapi bisa. Nah, ini kita buat yang sederhana dulu. Ini mulai dari atas atau dari bawah. Jadi dia syaratnya cukup satu, kecil dari ini atau besar dari itu. Ini dia umpamanya. Ini yang dari yang besar dulu. Jika Richternya, ini kan kita singkat aja skala Richternya maksudnya ya. Skala Richternya 8,5 besar sama dari 8, maka sebagian bangunan akan runtuh. Kemudian ini if-nya, if else. Nah, syarat yang kedua, jika dia besar dari 7, nah, umpamanya masuk ini 9 ya, ini yang dipilih. Kalau umpamanya 7,9, ini kan salah, masuk ke sini dia. Otomatis ya. Tapi kalau acak kita ini harus kita range batasnya ya. Kemudian data lagi 6,5 umpamanya. Ini kan salah. Ini juga salah. 6,5 tidak besar dari 8. 6,5 tidak besar sama dari 7. 6,5 besar sama dari 6. Nah, ini dia. Berarti ke sini dia. Kemudian kalau 5,5 seterusnya. Kemudian yang terakhirnya tidak perlu kita buat yang kecil dari 4,5. Kecil dari 4,5 masuk tuh. Pokoknya minus segala macam masuk sini. Kemudian 8 ke atas masuk sini. Padahal skala gempa itu ada batasnya juga yang sampai sekarang yang terjadi gitu ya. Yang sampai 10, skala 10 itu udah rata itu. Ya. Nah, tidak ada skala yang 200. Nah, ini kita batasi juga. Nah, kalau seperti itu nanti dia ke sini nanti. Ini else if lagi, time nambah lagi else. Jadi cabangnya jadi kalau tadi ini 6 jadi 7 untuk yang salah. Atau kita buat juga seperti yang kemarin menggunakan while. Jika dia besar dari 10 dan kecil dari 0 gitu ya, dari 1 lah ya. Kalau gempa 0 kan nggak ada gempa. Nah, nanti bisa nggak kita mulai dari yang bawah ke atas? Bisa. Tetapi tandanya juga berubah ya. Ininya geser ke atas, pindah ke atas. Tandanya jangan besar lagi, kecil. Umpamanya ini Richter kecil dari 4,5, ini dia tidak ada kerusakan. Kemudian kecil dari 4,5 tadi ya, kecil dari 4,5, ini kan dari 6. Nih. Kecil dari 7 ini, kecil dari 8 yang terakhir nggak usah. Kecil dari 8 ini, kemudian else-nya ini. Tapi dia kecil jangan besar ya. Kalau ini besar juga kita taruh, jadi data kita akan salah. Programnya nggak salah ya, cuma berantakan. Nah, ini dia flowchart-nya ya. Ini kita mulai dari yang besar tadi. Kalau yang kecil ini jadi kecil ya. Kecil sama dari 4,5. Kecil dari 6. Kecil dari 7. Kecil dari 8. Ya kan? Kemudian yang terakhirnya tidak pakai syarat lagi. Jadi kalau cabangnya 6, syaratnya cukup 5. Nah, 5 ya, syarat 5. 1, 2, 3, 4. Cabang 6 kan? Yang terakhir nggak usah. Cabangnya 5 tadi, cabangnya 5. Besar dari 4,5, 6, cabang 5, cukup syaratnya 4. Kalau cabangnya 6 nanti, umpamanya yang data yang salah, ini jadi besar sama dari ini kan. Ini dia besar sama dari 1 ya, besar sama dari 1. Nah, ini dia yang saya ini dulu ya, yang ininya. Nah, ini yang 4,5, yang kecil tadi. Ini jangan gunakan besar. Ini salah dia. Kalau umpama besar nanti kita masuk 8 masuk sini juga dia. Masuk 7 masuk sini juga. 6 masuk sini juga. Semuanya masuk. Dari kecil. Kalau kecil 4,5 baru kecil dari 8. Sini dia semuanya benar nanti. Kecuali yang minus. Nah, ini programnya. Nanti kita edit lagi. Nah, ini edit 33, copy paste ya. Kalau yang belum ya 33. Nah, ini saya tampilkan. Ini karena cabangnya banyak, ya. Tapi semuanya ada 5 ya. Ada 5 cabang. Sedangkan programnya kalau tidak kita gunakan program pengulangan 33. Batas 4 sampai 10. Ini dia juga nggak ada batas. Pokoknya di atas 8 masuk ke sini. Nah, kita coba ininya dulu ya. Dan kemudian dia akan selalu untuk mencoba input yang lain, kita harus keluar input yang lain. Nah, untuk itu nanti kita akan gunakan perintah pengulangan. Nah, ini program sininya nanti. Nanti saya kalau belum ada kalian saya kirimkan yang di buku modulnya cuma ini ya.
Nah, kita coba dulu. Data yang salah juga akan dia masuk. Salahnya apakah salah ke atas atau salahnya di bawah gitu ya. Atau lebih besar dari 8 atau lebih kecil dari 0. Dari 1 lah ya. Dia tetap akan menghitung. Nah, umpamanya sebut yang salah dulu ya. Programnya langsung. Umpamanya sebut ini skala 1 sampai 10. Saya buat 20, dia tetap masuk. Bagaimana begitu? Nggak ada. Harus nggak ada skala ini kan. Terpaksa keluar dulu. Ya. Nah, untuk itu saya ubah dulu ya supaya program kita ini tidak perlu keluar-keluar. Nanti saya kirimkan. Ini dia. Latihan 331 ya. Nah, ini udah pernah saya kirimkan belum lewat chatting? Belum, Pak. Belum, Pak. Kirimkan dulu ya. Nanti copy paste. Ini mungkin lebih dari sekali ya. Tidak bisa sekali satu file nih. Saya lihat dulu ini ya. Ya. Nanti yang 31-nya udah ada ya di ininya. Tutup dulu ya. Di chatting nanti saya kirimkan ya. Soalnya kalau saya kirimkan, nah ini dia ya, sampai ulang ya. Satu dulu. Kemudian kalian copy paste ya. Ini sampai ulang. Nah, ini cuma wayangnya. Supaya kita tidak keluar-keluar ya. Ulang, turun ke awal. Sebentar, saya cek dulu. Check in ulang, turun ke awal. Nah, ini ya. Nah, 2 kali itu ya. Nah, nanti saya lihatkan dulu. Sambil kalian melihat hasil mengopi itu, ini saya tampilkan ininya hasilnya ya. Sehingga kita tidak perlu mengulang ininya. Ini sama tadi. Ini yang saya buat ini, yang kecil dari tadi ya, kecil dari 4,5. Ini dia, kecil dari 4,5 ya, setengah ke bawah. Kemudian 4,5 sampai 6 ini dia. Kemudian kecil dari 7 nih. Jadi 8 sampai dari 7 ya, sampai 6 ya. 7,9 sampai 6. Ini baru dia 7,9 sampai dia 7. Ini yang terakhirnya. Sebagian besar. Nah, kalau yang salah, ini yang salah nih. Di sininya kita gunakan while. Jadi datanya benar adalah di atas 0 dan di sampai 10. Ya. Jadi 11 ke atas nggak masuk, di bawah 1 nggak masuk. Ini kan kecil dari 0. 0 berarti tidak ada gempa ya. Nah, ini baru ya. Nah, ini kalau kita jalankan, data yang salah tidak akan diproses. Atau dia, sebentar dulu sebelum saya ini kan. Ini ya. Atau kita bisa membuat ini yang terakhir, ini yang salah di bawahnya. Ini. Tambah lagi, ini as if dulu, tambah lagi else, data Anda salah. Ulang lagi enggak, itu ya. Nah, cuman dia, kalau salah langsung. Kalau di sini dia salahnya disuruh ulang, langsung suruh isi. Input salah, skalanya 1 sampai 10. Nah, bisa 2 cara ya. Bisa 2 cara. Nanti saya coba yang seperti itu. Oh, nanti program yang lain juga seperti itu. Nah, saya lihat dulu yang ininya, 3 sama ya. Saya ini kan dulu. Nah, ini yang nanti saya ini kan.
Bentar ya, saya ini dulu. Nanti ada dua cara. Nanti saya kirimkan juga ya, saya kirimkan juga. Latihan 3-3-2 ya caranya. 3-3-2. Sebentar saya cek dulu, ini ada 3-3-2 enggak? 3 ada ya. Jadi supaya ini kalian boleh milih yang mana. Ya, nah, ini dulu ya, 3-3-1 dulu. Ya, 3-1 ini saya tampilkan hasilnya. Sambil kalian mengopi dan disimpan ya. Kopi dan disimpan. Nanti baru saya akan cek satu-satu. Nah, ini tadi. Kalau yang salah, jangan suruh keluar itunya ya, tetap diproses. Ini umpamanya sebut tadi 20. Ya, kan? Sebut salah. Skala 1-20. Kita masukin itu salah. Oh, salah. Hanya 9 lah gitu ya. Nah, baru dia. Jadi saya nggak perlu keluar. Ini do deh ya. Kalau di atas ini while tadi. While Richternya kecil dari 0 or Richternya besar dari 10. Nah, ini dia kan. Sebut salah skalanya ini. Nah, kalau yang ini ulang do. Nah, kan di bawahnya while jika ininya y, ulangnya sama dengan y kecil atau y besar, dia akan mengulang lagi. Kemudian jika tidak, dia akan keluar. Do-nya tadi ya. Ini saya ulang, saya urut. Kemudian ya dulu ya. Nggak perlu saya keluar. Kemudian yang di antara ini 8 ke atas, kemudian 7 ke atas, 7,5 lah pokoknya. Ini yang lain lagi 7,5. Saya mau yang di bawah 4 dulu aja, boleh. Jadi tidak harus urut ya. Tidak ada kerusakan. Oh, saya datanya minus 12. Ya enggak ada. Ya, minus 12 tidak ada. Jadi datanya tidak perlu kita urut ngapainnya. Jadi 4 udah, 5 lagi. Oh, maksudnya 5 ya. Ya lagi. 6,5. Jadi nggak ada urus ya. Nah, ini tidak perlu. Baru kita tidak udah selesai ya. Jadi di sini ada 2. Nah, kemudian yang untuk yang salah tadi bisa juga kita langsung masukkan ke cabang. Nah, nanti akan saya kirim juga. Ini dulu dicoba ya. Ini dia. Saya masukin ke cabang yang salahnya. Ini 3-3-2-nya ya. 3-3-2-nya. Ini tidak ada ininya. While ini tadi. Tadi kan ada while ininya ya. Setelah do-nya itu setelah ininya, setelah input saya in vector while. Di sini tidak ada. Setelah saya in, nih, langsung if. Nah, gimana kalau untuk data yang salah? Saya taruh di bawah. Nah, ini ininya untuk yang di bawah 4,5, ini di bawah 6, ini di bawah 7, ini di bawah 8, ini di bawah 10. Dari termasuk 10-nya ya. Nah, karena di atas 10 baru kalau dia 11 udah salah. Ini dia, udah salah. Nah, baru dia ingin ulang lagi enggak? Nah, nanti itu kita coba. Sekarang yang 3-1-1 dulu. 3-1-1 dulu. Bagi yang sudah siap, raise hand ya. Raise hand. Tidak perlu banyak. Cuman nanti ada yang salah, kemudian coba 1 atau 2 yang benarnya. Tidak perlu semua ya. Yang salahnya boleh di atas 10, boleh di bawah 1. Di bawah 1 ya. Bawah 0 ya. Nah, sekarang coba Guntur Hadi. Guntur Hadi ya. Ditampilkan. Guntur Hadi coba ditampilkan, share ya hasilnya. Nah, ini yang salah coba yang benar dulu. 2 saja yang benar ya. Berarti 1 sampai 10 ya. Coba, terserah. Sebutkan. 3. Ya dulu. Berarti mudah ya, kita tidak perlu keluar. Ya dulu. Ya dulu, ya dulu. Nah, salah kamu kan. Ini kan tanya iya apa tidak. Baru diisi. Ini kamu isi berarti dia anggap tidak. Ulang lagi. Tutup dulu. Jadi kalau ada pertanyaan ini sesuaikan. Ingin ngulang, iya atau tidak, kamu isi 5. Berarti dia salah. Coba ulang lagi Guntur. Lihat. Inputkan data, ya atau tidak, jadi berbeda ya. Coba share lagi Guntur. Jadi kalau dia udah selesai yang benarnya, berarti dia jawab dulu. Ya. Coba masukin dulu. Nah, baru yang benarnya. Nah, yang benar terserah ya, bukan dia 1 sampai 10. Nah, baru ya dulu, baru data yang berikutnya. Enter dulu. Nah, ya kan, baru dari skala gempanya baru diinputkan angkanya. Kalau disuruh mengulang Y, inputkan Y atau T. Kalau selain Y nanti dia akan keluar ya. Nah, baru keluar. Cukup 2. Cukup ya, 3 dengan yang salah ya. Nanti yang berikutnya salahnya yang di bawah 1 ya, di bawah 0 ya. Di bawah 0 ya. Bentar dulu, saya tanda dulu ya, sebentar ya. Bentar.
Saya urut. Kemudian yang berikutnya Abi Zeriansah. Yang udah nanti ditutup ya. Siap-siap habis Abi nanti Fabian ya, siap-siap. Berganti ya. Bukan yang salah, yang salahnya di bawah ini dulu ya. Nah, udah coba di bawah 0 kamu buat minus. Kita harus cek semua. Minusnya terserah minus berapa. Nah, baru nanti yang benarnya. Yang benarnya 1 sampai 10, tapi lebih dari sekali ya, bebas. 1 sampai 10 ya. Tapi dua saja teman-teman yang lain. Y dulu, baru data yang lain. Selain 8 berarti ya, selain 8. Selain 8. Ya kan udah ada data. Ya dulu, ya lagi. Ini cabang yang sama kamu cek nih. Selain 8. Ya. Baru tidak ya, keluar. Abi ya. Nah, tutup Abi. Sebentar dulu ya, saya tanyakan dulu. Sekarang Fabian. Abi ditutup resannya ya. Fabian. Siap-siap Amanda habis ini ya. Siap-siap Amanda. Tiga aja ya yang salah, kemudian yang benarnya 2. Beda-beda ya. Yang benarnya beda. Yang salahnya terserah. Di atas 10 boleh, di bawah 1 juga boleh. Nah, yang benarnya 2 yang berbeda. Di bawah 4,5, di 6, 7, 8 gitu ya. Yang 7, ulang lagi, selain 7 ya. Jadi kita lihat cabangnya. Nah, tutup. Fabian ya. Nanti saya tunggu dulu Fabian. Amanda habis ini ya. Sebentar. Siap-siap. Apanya kan Amanda silakan. Habis Amanda nanti Bastian ya, Bastian Claudio. Habis itu Bastian ya, siap. Ya. Ya dulu ya, ya dulu. Ini di atas 0 ya. Ya, selain itu silakan data yang berbeda. Udah yang coba yang salah ya dulu ya, iya dulu. Ya dulu, jangan T dulu, iya dulu. Data yang salah sekarang. Tapi di atas 10 atau di bawah 1. Di bawah satunya ini kan bila ininya ya, di bawah 0 ya, bukan di bawah 1, di bawah 0. Nah, baru isi terserah baru keluar ya. Bastian ya, habis Bastian nanti Muhammad Reza ya. Tutup dulu ini biar Bastian ini. Di Amanda tutup dulu share-nya. Nah, sekarang Bastian. Resannya juga tutup ya. Muhammad Reza habis itu ya. Bastian Claudio. Siap-siap Muhammad Reza habis itu ya. Ya, masukin yang benar 2 aja ya. Yang berbeda tapi ya. Cabang yang berbeda. Tapi nilainya berbeda ya. Ya dulu, beda. Dah, tutup. Sekarang Muhammad Reza. Pak, saya izin pakai HP ya, Pak? Kalau pakai HP dijalankan dulu ya, baru di-share. Baik, Pak. Yang sudah selesai, resannya ditutup ya. Ya, jalankan dulu baru ya. Ya. Apa yang salah sekarang apa? Tapi di atas 10 atau di bawah 1?
Ya dulu ya. Ya dulu. Nah, itu udah gua. Oh iya, Pak. Ya, cukup, cukup. Pak Reza, Mama Reza, Bastian, tolong di raise hand-nya ditutup. Sekarang Faisal, Fatur Rahman. Ya cukup. Ahmad Nur Rohim ya, 20 ya. Ahmad Nur Rahman, Pak. Rahman. Silakan. Ya. Kemudian Ahmad Nur Rohim ya. Berikutnya. Ahmad Nur Rohim ya. Terakhir Ahmad Nur Rohim. Kemudian kita lanjutkan habis itu ya. Nanti yang lain habis itu. Yang apa yang salah bebas ya. Pokoknya bahwa data yang salah tidak kita proses, itu maksudnya ya. Ya dulu coba cabang yang lain. Selain 8, ya dulu baru cabang yang lainnya. Tapi jangan yang 8, selain 8. Misalkan semua ya, karena kita banyak, nggak semua kita cek. Nah, tidak tutup. Nah, selesai yang ini dulu ya. Nah, ini bisa juga kita buat tambah satu cabang untuk yang salah. Nah, ini biasanya kalau kita tidak menggunakan apa namanya pengulangan tadi ya, karena kita udah belajar pengulangan ya, sebenarnya nggak perlu cabangnya. Nah, ini yang saya buat latihan 3-3-2. Di sininya dia tidak ada else-nya untuk data yang salah. Tapi di bawahnya saya tambahin satu baris. Ya tadi kan dia sampai di sini kan hanya sampai 7 tadi ya. Kecil dari 7, kemudian ini tidak ada lagi, langsung else ya. Setelah 7 ya. Nah, setelah 7 langsung else kan. Nah, isi banyak hancur setelah 8 ya. Nah, setelah 8 langsung else. Nah, ini setelah 8 ya. 8 banyak bangunan ini. Nah, ini dia setelah 8 langsung else. Di sini tidak. Setelah 8 ada lagi di bawah 10 else if-nya. Baru else-nya ini untuk data yang salah. Data Anda salah. Ini kalau ingin ulang baru. Jadi kita ceknya adalah di sini dia. Kalau tadi langsung masukin yang benar dulu, gitu kan. Kalau lagi salah dia tidak akan memilih cabang. Nah, kalau sini dia yang salahnya udah cabang yang terakhir, ya, data Anda salah. Kalau orang dimasukin 1 sampai 10, Anda memasukinnya di atas 10 atau di bawah 1. Ya, dia. Sebentar, ini di bawah ini juga salah, ini harus dibatasi. Filter kecil dari investasi. Set dari namanya 2 besar. Oh iya nih. Ini dia. Nanti saya kirim lagi. Saya cek dulu ini ya.
Sebentar, saya cek dulu ya, sebentar. Biar ini nggak ribet. Ini sebentar ya, saya perbaiki dulu sedikit. Ini ada kekurangannya. Dia pakai ini lebih panjang sedikit ya, karena kita mulai dari yang kecil. Kalau tanpa while ya, ini tanpa while. Jadi dia di sininya kita buat range. Ya. Soalnya kalau kita kecil dari 4,5 ini ya. Jadi yang pertama dia tidak ada while di sini ya. Kita tambahkan di bawah ini adalah untuk yang salah. Data Anda salah. Gitu ya. Jadi dia jika inputnya bukan 1 sampai 10, ya udah salah. Nah, bawah ya kan. Kalau diantarain dia, nah ini dia. Jika besar dari 0 dan kecil dari 4,5, berarti 1 sampai di bawah 4,5 ya, 1 sampai 3, 4,4 lah ya. Nah, di sini dia. Kemudian besar sama 4,5 ini sampai di bawah 6. Jadi 4,5 sampai 5,99. Ini 6 sampai 6,99, 7 ya. Ini 7 sampai di bawah 8 sedikit. Baru 8 di bawah 10. 10-nya masuk ya. Sampai di bawah 10,1 lah itu ya. Pokoknya sampai 10. Ini di atas salah. Nah, ini saya coba ininya ya. Jadi dia, kalau yang salah dulu saya coba ya. Saya coba yang salah dulu. Jadi kita bisa tanpa while. Nih, taman kita nambah 1 cabang. Tambah 1 cabang untuk yang salah. Ini saya tadi, umpamanya 0, ini 0 nggak masuk. Orang 1 sampai 10 kok 0 nggak masuk. Karena salah. Orang nggak ada gempa gitu ya. Tidak terdeteksi. Nah, di atasnya umpamanya 12. Dia masih salah. Nah, ini masih umpamanya 2 atau 3 ya. 3. Baru dia kan tidak ada bangunan. 10 langsung yang terbesar ya. Sebagian bangunan untuk 3 sudah, 10 umpamanya di ya lagi di bawah 5 ya. Di atas 4,5. Yang buruk. Ya lagi kemudian di bawah 8, 7 dulu. Nah, ini banyak bangunan hancur. Baru saya acak tadi ya. Kita acak aja 6. Semuanya ini banyak bangunan. Ketujuhnya hancur ya. 8-nya tadi 8, kurang 10 jadi ya. Bagian bentuk. Tidak semua ya. Oh, saya buat lagi 8 atau 7,5. Banyak yang hancur. Sama dengan itu juga 7,5. Sama. Itu deh ya. Nah, ini saya kirimkan. Tapi ini untuk semuanya di copy ya. Tapi ini yang di share nanti untuk yang belum tadi. Gantian ya. Yang tadi yang sudah tadi jangan kirimkan dulu ya. Jangan di share dulu. Ini yang untuk yang belum. Saya kirimkan dulu ya. Kasih nama latihannya 3-3-2 ya. Biar dibedakan dengan yang tadi. Tadi 3-3-1. Dia untuk salahnya kita gunakan while. Kalau ini untuk salahnya kita gunakan cabang. Tapi dia tetap menggunakan pengulangan supaya kita tidak selalu keluar daripada program. Ini bagi yang belum ya. Ini saya share. Mungkin 2 kali juga ya. Nggak muat sekali kayak ini. Dia sampai pengen ngulang ya. Ini 2 juga ya, di copy paste. Kemudian bagi yang sudah di raise hand. Bagi yang sudah raise hand ya. Bagi yang sudah raise hand.
Pesan ya, sebentar. Yang sudah dirasakan ya, yang belum men-share ya, kita kasih dulu kesempatan yang belum. Tapi kalau nggak ada nanti baru ya siap ya, yang tadi juga boleh. Raise hand ya, bagi yang belum dulu. Kita prioritaskan yang belum ya. Ayo, nggak ada yang baru? Ya kalau nggak bebas. Ya, bebas. Yang tadi juga boleh. Pak, maaf Kasih Pak. ya. Silakan Muhammad Reza. Siapa di raise hand dulu ya? Raise hand dulu. Enggak ini Pak, kopiannya belum ada Pak. Untuk yang latihan 3.3.2. Yang saya tadi apa? Belum Pak, belum kekirim. Dapat. Kamu yang belum kali udah. Tadi yang 331 Pak. 332 nih. Udah saya kirim. Oh, sebentar salah ini nih. Ini tidak semua ya, sebentar. Salah emang. Salah kirim nih. Hanya satu orang tuh salah.
Saya ulang ya. Tadi tidak ke everyone ya ternyata. Saya inikan lagi ya. Sampai ingin mengulang. Ini ke everyone. Udah terima kan yang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih ya, Sudah kan? Pak. Sudah. Nah, ini cuman belum selesai nih. Ada beberapa baris lagi. Baik, Pak. Nah, ada sedikit lagi. Nah, ini ya. Ini kita inikan lagi ke yang ini dulu ya. Yang apa namanya? Yang belum dulu. Tapi kalau nggak ada yang belum, ya udah kita bebas. Ya. Saya tutup dulu ini ya. Yang salah dulu ya, biar kelihatan. Bedanya dengan tadi kan. Nah, kalau tadi kan tinggal kita masukin. Ini harus jawab dulu baru. Dua data ya. Nah, baru tidak. Kemudian Rama ya, habis itu. Rama, silakan Rama habis itu. Rama Arya. Masukin yang benar sekarang. Ya. Nah, cukup. Ada lagi? Masih ada? Karena ini hampir jam 3 ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Masih ada? Kalau ada saya tunggu. Yang belum ya. Nah, kalau tidak kita lanjutkan dulu ya. Itu adalah cabang atau decision atau keputusan yang lebih dari 2 ya. Gunakan as if. Ada lagi, ada 3 di itu nanti ya. Kita mungkin sampai yang 2 ini dulu. Yang tadi as if tadi, itu datanya, semua data bisa. Jadi syaratnya ya, jadi syaratnya semua data bisa. Jadi untuk memilih cabangnya, semuanya data bisa. Apakah bilangan bulat, apakah bilang pecahan, apakah karakter, ataupun apakah string. Bilangan bulatnya ya bisa integer, long integer ya, atau long integer, semua bisa. Data pecahannya apakah float ataukah double, kemudian string atau karakter, semua bisa. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah cabang yang lebih dari 2 juga adalah pernyataan switch. Nah, cuman untuk pernyataan switch ini bedanya, pertama ada beberapa perbedaan daripada as if ya. Data yang untuk syarat tersebut, syarat untuk cabang atau decision terbatas. Dia hanya boleh bilangan bulat dan karakter. Ini yang satu balikan ini. Bilangan bulat dan karakter. Hanya 2. Bilang pecahan tidak bisa. String tidak bisa. Ya. Nah, kalau bilangan bulatnya ya bisa integer, bisa long integer, bisa long. Ya. Integer, bilang bulat, dan karakter. Ya, karakter adalah yang ada di keyboard sampai saat di keyboard ya. Nah, string kumpulan dari karakter tidak bisa. Nah, ini cabang switch, ya, dia dipasangkan dengan sebenarnya switch dan break. Ada buku yang menulis switch break ya, karena dia kalau if tidak ada batasnya, dia tidak akan perlu dibatasi ke cabang berikutnya. Dia otomatis kalau cabang pertama dipilih, ya hanya cabang pertama. Jika benar, cabang pertama. Tidak dicek cabang kedua. Kalau nggak benar juga cabang ketiga dan seterusnya. Sedangkan kalau dengan pernyataan switch, itu setiap cabang harus kita tutup dengan break. Ini cabang harus tutup dengan break. Kalau breaknya lupa, nah kita tutup cabang di atasnya, dia akan sampai ketemu break baru berhenti. Walaupun dia sudah masuk cabang yang lain. Nanti kita coba nanti. Nah, padahal kita pilih cabang yang di atasnya gitu ya. Sedangkan breaknya nggak ketemu, dia masuk ke cabang berikutnya. Nah, di akhir break. Jadi ada 2 tadi ya. Pertama, jenis datanya hanya 2, bilangan bulat dan karakter. Kemudian setiap cabangnya harus ditutup dengan break supaya tidak bergabung ke cabang yang lain. Sedangkan kalau if atau else if tidak. Pokoknya cabang yang pertama dipilih, yang kedua tidak akan masuk.
cabang kedua yang pilih, yang ketiga tidak masuk. Kalau tidak, bisa. Kalau breaknya lupa. Nah, ini else-nya sama dia dengan default. Ya, default ya. Kalau cabangnya 9, yang terakhirnya, kalau cabang 10 cukup 9. Syaratnya yang terakhir dia masuk ke default. Sama dengan else tadi, if else. Pokoknya salah masuk ke else. Cabangnya 5, yang else if-nya hanya 5. Else-nya 1 yang 6. Ini biasanya yang salah atau cabang terakhir. Cuman di sini dia bisa bergabung antara cabang 1, kedua, dan 3. Urut tapi ya, kamu kita pilih 1, bisa dia sampai ke 5. Jika break-nya ketemu di 5. Kalau nggak ketemu sampai di terakhir. Jadi dia selalu jangan lupa break. Nah, ini break juga salah satu sebenarnya untuk mengakhiri pengulangan. Jadi pengulangan tak berhingga ini bisa kita tutup dengan break ya. Jadi dia pengulangan itu akan berhenti. Nah, sebenarnya 2 break dan continue ya. Kalau break ini benar pada ketemu break, walaupun syarat pengulangan masih benar dia langsung berhenti. Kalau continue dia tidak hanya pada saat continue-nya saja dia berhenti. Kalau syaratnya masih benar lagi dia akan berulang lagi. Nah, ini salah satu untuk menghentikan pengulangan nanti. Sehingga cabang juga berhenti dia. Kalau nggak ada ini cabang akan. Nah, ini kita coba program ini ya. Nanti baru kita coba nanti. Ya, yang ini untuk memperlihatkan bahwa cabang pertama bisa gabung ke cabang kedua dan seterusnya. Ini kalau dengan huruf. Tadi yang karakter hanya 2 aja ya. Huruf bilangan, bilang bulat ya. Sedangkan ini huruf atau karakter. Jadi dipakai tanda kutip. Angka nih bilang bulat bisa jadi karakter kalau di tanda kutipkan. Ya, tanda kutip dia jadi karakter. Nah, kutip ini angka 1 di sini ini bisa. Jadi ini bukan angka 1 ini nggak bisa dijumlah. Kalau kita jumlah, dia adalah kodenya. Kode ASCII-nya yang dijumlah, bukan 1. Karena kode ASCII 1 bukan 1. Nah, bisa kode ASCII-nya yang dijumlah. Nah, ini kemudian A ya. Makanya kalau pakai tutup hati-hati dia sudah menjadi karakter, bukan lagi bilangan. Bedanya karakter dengan bilangan, kalau bilangan dia bisa dijumlah di operasi aritmatika ya. Sedangkan kalau karakter tidak. Tetapi di sini dia bisa, karakter juga bisa aritmatika, tapi adalah kodenya. Karena setiap karakter ini diwakili oleh kode tertentu. Ini kita coba, latihan 34 ya. 34 copy paste. Nanti saya coba breaknya kita tutup. Nggak ada break gimana dia. Coba copy paste latihan 34 ya. Nanti yang ininya saya buatkan yang ininya enggak usah di copy yang 341 aja ya supaya ini kan banyak nanti. Saya akan gunakan tanpa dengan pengulangan dulu. Saya copy paste aja ya lewat chatting. Chatnya akan saya kirim karena ya latihan 34 itu dia tidak ada pengulangannya. Ini supaya setiap kita milih cabang tidak kembali lagi. Ini kamu copy ya. Yang tadi tetap copy. Simpan latihan 34, ini 341 ya. Akan saya share lewat ininya. Ya, ini ada pengulangan kalau yang latihan 34-nya tidak ada ya. Makanya saya yang ini aja kita. Kalau itu berkali-kali kita keluar masuk. Ya. Nah, ini kita gunakan latihan 34 1 ya. Di latihan 431 kamu copy yang dari chat ya. Nah, ini ya. Yang ini aja nanti yang di-share. Nah, ini saya inikan dulu ya. Contoh yang benarnya dulu nanti kalau gimana kalau ininya tidak ada break-nya ya. Nah, ini yang benar dulu. Nanti kalau break-nya nggak ada gimana? Nah, dia padahal dia cabang. Nah, kalau ini masih ada break ya setiap cache. Nah, dia untuk ininya menggunakan cache ya. Cache 1 atau cache kutip pakai titik 2 deh ya. Kalau tadi kan if dalam kurung ya. Kalau ini tidak pakai kurung. Kalau switch dia pakai cache. Mama saya pilih 1 ya. 1. Pilih lagi yang 5 ya 5 ya. Pilih lagi yang 7 ya 7 yang keluar ya. Pilih lagi yang 10 ya 10. Saya pilih 12. Ya, nggak ada. Ya ini kan yang di defaultnya ya. Defaultnya pilihan Anda salah. Pilihannya 1 sampai 10. Nah, gimana kalau
break-nya nggak ada. Saya nonaktifkan dulu. Saya nonaktifkan break-nya. Ya, nonaktifkan dulu break-nya. Nah, ininya ya. Saya jadikan komentar nih. Nah, ya. Ini kan jadi komentar nih. Berarti nggak ada. Dianggap nggak ada. Kalau komentar berarti dia nggak ada di program ya. Nah. Break-nya saya ini kan. Sampai di default. Ya. Nggak ada break. Nah, gimana hasilnya? Tadi kalau saya pilih satu, keluar yang satu ya. Pilih dua, dua. Pilih lima, lima ya. Ini kalau saya pilih satu gimana? Ya. Yang ini nggak usah di-share ya. Yang di-share nanti yang ada program berikutnya. Nih, saya pilih 10 dulu dah. Oh, salah. 10. Benar ya, 10 saja sama dengan tadi dong. Ya. Kali ini benar. Saya pilih yang salah dulu, 12. Ya sama dengan tadi dong. Benar. Nah, kalau yang ini nih. Saya pilih satu. Semuanya keluar. Cabang pertama keluar, cabang kedua keluar, cabang ketiga, sampai cabang yang salah pun akan keluar. Yang salah ya. Cabang untuk pilihan yang salah pun keluar. Kenapa? Karena setiap case-nya tidak diakhiri oleh break. Nah, ini dia, semua keluar. Tapi kalau saya hapus 10 ya benar dia. Kalau 9 gimana, Pak? Ya 9 hanya 9 dan 10 yang keluarnya. Ya. Pokoknya dia dari mulai dia sampai dia yang salah. Namanya sampai 9. Berarti 9, 10 dan yang salah. 8-nya enggak. Tapi kalau satu semuanya. Jadi dari mulai dari cabang dia ke bawahnya dia akan keluar. Karena setiap cabang diawali dengan cash dan harus diakhiri break. Ini breaknya nggak ketemu. Udah sampai selesai dia. Itu dia ya. Nah, hati-hati kalau cabang menggunakan break. Makanya ini biasanya digunakan, nanti kita ambil contoh berikutnya ya. Ini biasanya saya kembalikan dulu ya. Ini biasanya digunakan untuk menu program. Umpamanya program kita lebih dari satu masalah. Pilih yang program pertama, umpamanya program input. Satu atau A input. Dua atau B umpamanya program edit. Ya. Input data, edit data, kemudian umpamanya untuk cetak data, umpamanya kan. Nah, untuk menghapus data, baru untuk keluar gitu ya. Nah, itu gunanya. Makanya jenis datanya terbatas, hanya bilangan bulat dan bilangan putaran. Ini diawali oleh cache, ya. Cache, ini syaratnya tidak tanda kurung. Kalau if kan dalam kurung, if ada variabel ini kan besar kecil relasi logika atau tanda persen aritmatika ya. Nah, ini tidak perlu. Yang ini di cabang tidak memerlukan tanda kecil, besar, M, langsung dia bilangannya atau variabelnya. Maka cuma terbatas bilangan bulat atau bilangan pecah. Ini tidak dengan salah 15 nggak bisa. Apa? Umpamanya 51 15 nggak bisa. Itu nanti kalau dia string umpamanya 1 gitu ya, nggak bisa. Kalau string kan pakai gini nanti ya. Nah, ini nggak bisa karena dia hanya karakter. Nah, itu ya. Dan setelah bilangannya data dan syarat titik 2. Nah, kenapa titik 2 tidak boleh untuk nama variabel? Kemarin kan kenapa koma nggak boleh? Nah, koma karena dia pembatas antara variabel satu dengan variabel. Tidak boleh jadi nama variabel. Titik koma karena mengakhiri setiap baris nih. Setiap baris titik koma. Hampir semua ya, ada beberapa yang tidak. Titik 2 ini dia untuk cache. Cabang cache dia menggunakan titik 2. Makanya dia tidak boleh. Nah, ada juga nanti kemarin kan yang cabang yang menggunakan tanda tanya itu dia juga menggunakan titik 2. Nah, ini tidak boleh. Dia tidak pakai tanda relasi, tanda logika, ataupun tanda persen. Untuk sisa ya. Tidak perlu untuk cache. Kalau if, else if, dia harus, ya contoh di atas tadi ya. Contoh, nah ini kan ya, kecil atau besar dari, besar sama dari, kecil dari. Nah, beda. Kalau ini tidak. Ini hanya diperlukan titik 2. Nah, cuman datanya terbatas. Hanya bilang bulat dan bilang pecah. Nah, kita ambil contoh aplikasinya apa ini. Ini kan hanya cabang ketik atas satu muncul ini ya. Kita akan membuat contohnya yang di bawah ya. Di bawah program
kalkulator sederhana, program kalkulator sederhana yang bisa hanya memproses 2 buah bilangan. Ya. Jadi contohnya 34 tadi sudah. Ini contoh yang menggunakan S ya, sama. 35 langsung ya, 35. Jadi kalkulator sederhana hanya operator bilangan yang digunakan ya kan, menjumlah 2 buah bilangan. Memproses 2 bilangan. Bisa jumlah bisa kurang. Jadi 35. Nah, ini yang di-share nanti. Tapi ininya sesar juga ininya karena ini sudah ada pengulangan belum? Sebentar ya, saya lihat. Kalau belum ada pengulangan saya tambah dulu. Nah, ini udah ada ya. Sininya sudah ada ya nih. Oh, di kamu belum ya? Saya share dulu ya. Kayaknya nih saya ubah nih. Saya share dulu untuk menambahkan pengulangannya ya. Ini dia. Kalau aslinya nggak ada ya. Sehingga nanti kita memilih harus keluar dulu. Ini dua bilangan. Untuk dua bilangan. Nanti saya share dulu nih ya. Karena yang di buku modul itu tidak ada ininya. Tidak ada do-nya ya. Nah, saya tambahkan supaya kita tidak mengulang menjalankan program berkali-kali. Share lagi ya. Latihan 35 aja yang usah 351 ini tuh udah hanya tambahnya do doang. Share ininya mungkin 2 kali juga ya. Pengurangan pengurangan hasil. Ini 3 kali nih ya. Sampai default ya, defaultnya sendiri. Jadi ada tiga kali copy ya. 3 kali copy. Nah, ini dia. Kita membuat program kalkulator sederhana. Cuma hanya untuk operasi 2 bilangan. Operasi 2 bilangan aja ya. Berarti umpamanya menjumlahkan 2 bilangan, membagi 2 bilangan, mengali 2 bilangan, pangkat dari 2 bilangan ya. Nah, di sini untuk tambah dan kurang operatornya 1 saja. Sedangkan untuk kali kita bisa menggunakan operatornya untuk ininya ya, bukan proses perkaliannya. Proses perkaliannya tetap bintang. Pertama ya, tambah kurang tidak. Nah, untuk kali operatornya kita gunakan S kecil, S besar atau tanda bintang. Kemudian untuk tanda bagi bisa titik 2, bisa backslash, bisa slash. Ini slash kenapa 2? Ini kalau slash harus ada di belakangnya ya. Kalau kutip segala macam pakai slash. Untuk pangkat ini menggunakan Excel ya. Nah, contohnya di sini. Umpama 7 bagi 2, 7.2. 7.2, 2. Enter. Atau 7 backslash, enter. 2, enter. Atau 7 slash 2, enter. Kalau yang ini ya. Kalau yang kali 7
S kecil 2 enter, atau 7 S besar 2 enter, atau 7 bintang 2 enter. Itu untuk operatornya. Tapi untuk kurang sama ya, tambah hanya 1. Tetapi operasi kali dan bagi tadi tetap menggunakan bintang dan ini ya, yang ini tetap bintang, operannya tetap. Hanya untuk hash-nya saja nih, hash-nya bisa bintang, bisa X, bisa S kecil, bisa S besar. Tetapi perkaliannya tetap bintang, bintang. Pembagian juga gitu. Untuk cache-nya bisa backslash, bisa slash, bisa titik 2, tetapi perkaliannya tetap bagi backslash, ini juga backslash. Pangkat operatornya, cache-nya bisa tanda pangkat ini, operatornya ya POW atau operan 1 kali operan 2. Nah, ya. Selain itu akan salah. Menaruh defaultnya untuk yang salah. Nah, ini saya coba, itu saya kirim ya, tadi ya. Bisa coba jalankan. Jadi dia hanya 2 bilangan ya. Kalau 3 kita harus nambahkan lagi programnya. Ini kita kasih kesempatan bagi yang belum juga ya. Bagi kalau nggak ada nanti. Nah, nih, cukup panjang komentarnya sini ya. Program kartu sederhana operasi 2 bilangan. Operator yang digunakan adalah tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, X kecil atau X besar atau bintang untuk perkalian, titik 2, backslash atau slash untuk pembagian, tanda topi ini untuk pangkat. Contohnya nih, 7 pakai operator titik 2, 2 enter. Kalau kali pakai X bisa. Nah, ini saya ambil yang ini kan pakai titik 2. Kita coba dulu ya. 7 titik 2. Ini boleh spasi, boleh tidak. Ini yang pakai spasi tadi ya. Saya gunakan yang pakai backslash. Nah, di bawah ya. Ulang lagi di kanal banyak. Tadi pakai titik 2, saya pakai backslash. Ini boleh bilangan bebas ya. Namanya tadi 12 bagi ini tanpa ini ya. Tanpa apa namanya? Tanpa spasi. Sama ya. Penting bilangan pertama operatornya apa? Tambah kurang kali bagi. Kalau kurang ya hanya 1, tambah hanya 1. Kalau bagi ada S kecil, S besar, titik 2. Kalau bagi ada titik, kalau kali bisa S kecil, S besar, atau bintang. Kalau bagi titik 2, backslash atau slash, terserah ya operatornya ya. Tapi untuk perkaliannya tetap pakai bintang, tetap pakai backslash. Sama ya. Atau yang pangkat. Nah, ini yang pakai pangkat, ini tadi. Ini 42. Kalau yang kali Pak Madu, kali dulu sebelum saya gunakan yang pangkat. Kali saya gunakan X, boleh. 4, X kecil saya gunakan 9. Pakai X besar. Nah, yang bawahnya. Tadi X kecil ya. 4, pakai spasi X besar, 9. Sama. Yang pangkat terakhir. Nanti baru kalian ya. Kalian 2 aja ya. Nah, ini yang salah habis itu nanti, yang salah. Pangkat 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Yang salah dulu ya. Salah. Di luar itu. Tadi ada operatornya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya gunakan tanda tanya. 6 tanda tanya 5. Salah. Karena tidak ada tanda tanya di sini. Hanya ada tambah, kurang, bintang, S kecil, X besar, backslash, slash, titik 2, atau topi, ini kan topi. Ya. Nah, ini tentangnya tidak ada. Itu kita gunakan ini cabangnya untuk defaultnya. Yang salah masuk ke default. Ya, tidak ada cache lagi, default tidak ada cache sama dengan else ya. Di if. Nah, ini coba bagi yang sudah, yang saya baru kirimkan. Waktu itu tinggal sedikit lagi ya. Nah, sambil ini menunggu ya, karena ini udah lengkap tadi belum. Sebentar, saya ambil dulu data hadirnya, baru nanti akan kita ini kan sambil nunggu ya. Kita akan ambil dulu data hadir. Nanti baru saya akan pengumuman yang minggu depan. Ini sampai 30.
Rasain aja saya bagi yang udah ya. Sambil saya ambil daftar hadir dulu ya. Sambil nunggu nih ya. Ini minggu depan nanti listnya saya kirimkan lewat grup. Kita praktek di kampus ya. Praktek di kampus. Cukup bawa flash disk kalau ingin ngopi datanya nanti. Kita akan mempraktekkan program C untuk mengontrol robot. Pertama tentu yang sederhana dulu ya. Penting robotnya jalan gimana dia supaya robotnya jalan. Jalannya bisa maju, bisa mundur, bisa belok berarti ya. Minggu depan tanggal 10 dan 17. Karena separuh-separuh ya. Tanggal 17 hanya separuh, 13 orang maksimal. Tanggal 17 juga maksimal. Listnya nanti akan saya kirimkan ke grup nanti. Nanti kalian akan diizinkan karena nanti nama kalian akan dikasih ke sapam depan ya. Jadi kita separuhnya dia yang datang ya. Tidak perlu semua. Sesuai dengan list. Jadi yang tanggal 10 datang tanggal 10, tanggal 17 datang 17 ke kampus ya. Jadi sebelum jam 1:30 sudah di kampus. Nah, mungkin bagi yang jauh rumahnya yang laki yang sholat bisa di masjid ya. Jadi itu pengumuman untuk bagi yang tadi belum hadir ya. Nanti bagi yang hadir juga, ini kan masih ada nih satu lagi yang nggak salah ya yang belum. Nah, tolong dikasih tahu ya. Tapi di grup akan saya kirimkan ke grup ya, pengumumannya untuk daftar yang tanggal 10 siapa, yang tanggal 17 siapa ya. Kita akan coba untuk programnya menjalankan robot Lego ya, robot Lego dengan bahasa C. Nanti robot Lego itu macam-macam itu itunya ya. Ada yang program sendiri dari Legonya, ada yang OS-nya dari Amerika, Eropa juga ada, dan kemudian kita akan sumbangan dari Jepang ya. OS-nya kita ada menggunakan dari Jepang ya. Untuk bahasa C itunya. Bahasa C-nya sama ya, digunakan dengan program kita itu ada. Kemudian di itunya juga ada pakai Notepad C ya, sama saja. Cuma nanti untuk menjadikan program sumber yang kayak kita tadi, program sumber tuh yang kita ketik itu kan sumbernya tuh. Nah, seperti ini ya, program sumber ini, nah, ini bisa juga kita buat di sini dia. Dan menjadi program robotnya ada softwarenya sendiri. Nanti perintah baris ya, nanti akan kita praktekkan nanti. Nah, nanti sebelum UAS kita mudah-mudahan kita juga bisa masuk di mana dia melewati jalur yang ditentukan. Dia tidak keluar jalur gitu ya. Jadi seperti kereta dia pasti jalurnya di rel itu terus. Nah, nanti kalau robotnya juga ada jalur. Nanti sebelum UAS nanti kita coba ya. Gimana dia kalau ketemu tembok dia berhenti nggak nabrak ya. Nah, itu nanti kita kontrol. Itu kontrolnya nanti ya, sensornya itu nama. Ada motornya, nanti ada sensornya. Nah, sensornya itu akan mematikan motor pada saat jarak tertentu. Umpamanya 1 cm dari tembok dia langsung berhenti, atau 2 cm dari tembok. Dia tidak akan pernah nabrak. Selagi sensornya benar ya. Nah, itu nanti kita coba. Ya. Nah, ini ada yang selesai. Yang program yang terakhir hari ini. Program terakhir untuk hari ini ya. Siapa yang selesai? Tolong di-share. Ya. Tolong di-share. Ini untuk semua ya, untuk semua bebas karena ini bebas. Yang sudah juga boleh, yang belum apalagi. Ya. Resen bagi yang mau menjalankan program latihan 35 yang sudah saya kirimkan barusan ya, yang udah pakai pengulang supaya kita tidak keluar-keluar program untuk mencoba cabang yang lain. Umpama setelah operator penjumlahan kita mau perkalian tidak perlu keluar. Kalau yang di modul yang ada di kalian itu belum saya ubah itu.
Masih dia, kalau kita sudah menjalankan operasi perkalian, mencoba pengurangan, kita harus keluar dulu. Kalau ini tidak, tinggal ingin mengulang lagi, jawab iya saja. Ya, coba siapa yang selesai? Sebelum kita tutup, nah itu tadi ingat-ingat minggu depan kita tidak Zoom ya, kita langsung ke kampus. Tapi separuh, nanti listnya saya kirimkan ke grup. Ayo siapa? Masih ada waktu sebentar lagi nih. 5-10 menit lah paling lama. Kalau ada resen ya, kalau ada resen. Ada? Ini baru 2 jenis cabangnya ya. Ini ada cabang yang terakhir, nanti ada lagi. Ini minggu setelah kita masuk lab ya, nanti kita lanjutkan. Ini adalah cabang yang strukturnya paling sulit di antara ketiga cabang tadi. 4 ya, dengan IPS kan cuma hanya 2. Cabang yang lebih dari 2, yang cabang 3. Ada lagi. Jadi kita tinggal milih ya. Nah, itu tergantung datanya. Ada? Kalau ada silakan, rasanya di copy paste. Cuma 3 kali tadi ya. 3 kali ya. Dia 3 ya. Bentar. 1, 2. Oh ya 3 ya. 3 kali copy tadi ya. Ayo. Muhammad Reza nih ya. 12 ya. Iya, Pak. Silakan. Nanti dicoba yang salah dulu, atau boleh yang salah belakang. Pokoknya coba aja. Sekali mau bagi silakan ya. Muhammad Reza ya, sebentar. Coba pilih ya. Ya, ini yang salah boleh. Coba yang benarnya iya dulu ya. Yang benarnya lebih dari sekali ya. Iya, Pak. Penjumlahan ada perkalian atau ada pengurangan. Pokoknya jangan sekali. Boleh pakai spasi, boleh tidak ya. Bilangannya bebas. Sekali pakai bintang. Ya dulu kalian ya. Coba pembagian. Perkalian, Pak. Udah perkalian barusan ini pembagian. Iya. Bisa titik 2, bisa backslash, bisa slash. Nah, udah cukup. Sama Reza ya. Bagi yang lain yang udah coba ngerasain, waktu kita tinggal sedikit. Ayo, masih ada? Rama, silakan. Rama Arya, silakan. Coba ya, coba yang benar, coba yang salah ya. Ya. Coba yang lain, sebentar, saya ini tanda dulu ya. Rama sudah. Tadi siapa tadi yang resen juga? Abi ya, Abi sama Amanda siap. Abi Zeriansa, silakan dulu Abi dulu. Abi Zeriansa. Abi Rejansa dulu, baru Amanda habis itu ya. Siap. Silakan. Ya nggak apa-apa, sama dengan itu yang salah. Coba sama dengan apa? Coba sama dengan tadi. Nah, tapi salah dia kan nanti. Nah, ya kan? Ye dulu, ya dulu. Nah, tidak ada tanda sama dengan di situ ya. Apa yang benar sekarang? Yang simbol yang ada di atas ya. Yang lain, simbol yang lain. Ya dulu ya, ya dulu. Simbol yang lain. Tadi tambah sudah, selain tambah. Nah, bagi terserah. 2 kali aja ya. Lumayan. Tutup. Lalu Amanda siap. Silakan habis itu Amanda.
Ya, boleh? Yang salah itu ya, silakan. Coba yang benarnya ya dulu ya, ya dulu. Sekarang tanda yang benar dua data cukup ya, 2 kali ya. Tapi yang berbeda. Itu tanda kali menggunakan X, boleh silakan. Sekarang yang lain ya dulu ya. Simbol yang lain ya. Operasi yang lain selain perkalian. Nah, cukup. Keluar Amanda. Masih ada yang lain? Saya tunggu sebentar. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada yang resen ya? Ada, kita tutup ya. Nah, ini jangan lupa untuk minggu depan ya. Nanti malam nanti saya kirimkan listnya ke grup ya. Siapa saja, karena saya harus bikin surat juga itu. Ya. Hari Baik, Pak. Ya, jadi minggu depan separuh cuman ya. Yang datang tanggal 10 tuh ke kampus hanya separuh. Karena kita masih dalam suasana COVID ya. Kemudian tanggal 17 separuhnya nanti. Di dalam kelas juga nggak semua itu ya. Yang 13 itu saya bagi 2 juga. Karena labnya nggak terlalu besar, nggak boleh rapat-rapat gitu ya. Nah, nggak boleh terlalu rapat. Dan bawa nanti masker ya. Jangan lupa bawa masker. Ya. Terima kasih. Nanti kalau ada face shield di sini saya lihat di lab kalau ada face shield pakai face shield ya. Kalau gitu kita tutup kuliah kita hari ini ya. Kita minggu depan ketemunya di lab ya separuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat sore. Lagi kita di lab nanti minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Nanti videonya boleh kalian lihat. Amin.